Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Safi Nur Zaki dengan NIM 2022060064 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memenuhi ulangan akhir semester dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nura Fajriah LC MAG. Nah, di sini saya akan melihat tentang Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah qawaidu atau qaidun ialah asas. Nah, al-fiqhu atau fikih itu faham atau pemahaman. Jadi asas yang memahamkan. Qawaid fiqhiyah ada 5, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara tergantung pada maksudnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakin itu bisa menghapus keraguan. Yang ketiga, al-musyaqqatu tajlibut taisiru, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dororu yuzalu, kemadorotan harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu muhkamatun, adat bisa menjadikan ketentuan hukum. Ya, di sini saya akan membahas tentang ad-dororu yuzal, kemadorotan harus dihilangkan. Ad-dororu yuzalu, kemadorotan harus dihilangkan, yaitu contohnya makan bangkai karena darurat, atau ad-doro, ketentuannya kajiannya ad-dororatu tabi al-mahdhuratu, darurat itu melegalkan larangan. Contoh, makan bangkai karena darurat kelaparan. Jadi contoh misalnya ada di hutan atau di negeri pelosok, daripada kita mati, makan adanya bangkai yang bisa dikonsumsi itu diperbolehkan, jadi nggak apa-apa. Contoh yang kedua, menggagalkan aksi begal hingga meski membunuhnya. Jadi untuk menyelamatkan daripada begal itu membunuh lebih banyak orang atau lebih dari satu orang, lebih baik kita membunuh satu begal tersebut daripada begal membunuh banyak orang atau membahayakan banyak orang. Yang kedua dari ad-dororu yuzalu ma abiha lid-dorurati biqadriha, apa yang dilegalkan karena darurat itu boleh atau dihalalkan. Makan bangkai harus, contoh, makan bangkai harus sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak sampai kenyang. Contoh yang kedua, menyebutkan aib saudara yang akan
menikah kepada calonnya. Jadi, misal kita mau menikah, kita tanya kepada kakaknya atau adiknya atau saudaranya. Gimana sih calonku itu? Nah, jadi boleh-boleh saja dari saudara calon atau calon pengantinnya itu memberitahu keadaan calon pengantinnya atau saudaranya dari yang dimintain keterangan. Jadi contoh, oh gini, ternyata saudaraku atau calonmu itu tidurnya tuh suka ngorok, makanya itu banyak, suka gibah. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Oh itu tangannya ada 2, jarinya ada 10, jempolnya 1 kanan, 1 kiri. Itu tidak apa-apa. Yang ketiga, ad-dararu la yazal bid-darari. Darurat tidak boleh dihilangkan dengan darurat lainnya yang sebanding. Tidak boleh mengabarkan nyawa orang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Nah, maksudnya tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi misalnya ada makan, terus makannya itu, saya kalau ini nggak makan, itu nanti mati, atau kita naik perahu. Naik perahu ini, perahunya itu kalau ini ditumpangi 5 orang, ini nanti tenggelam, harus mati semua. Jadi salah satu harus dikorbankan atau harus dicemplungin ke laut atau segoro. Nah, kayak gitu tidak boleh atau tidak dianjurkan karena karena sebanding, kita sama dia juga sebanding. Jadi nggak boleh salah satu harus mati ya mati kabeh. Berjuang bersama-sama, tidak boleh, intinya tidak boleh egois. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.